Kebun Pak ya. Kemudian jarak tanamnya kan seperti ini tadi. Jadi ini tidak mata 5. Maka areal space-nya Pak, ini kan ini titik lubang tanamnya. Maka ketika nanti tanaman ini besar, maka akan jadi seperti ini. Ini panjang pelepahnya Pak, melihatnya dari atas. Seperti ini. Jadi ini banyak Pak areal space kosongnya. Kenapa? Kalau space-nya banyak kosong, otomatis kita nyemprot gulmanya akan semakin banyak, butuh biaya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, dari panjangnya penyinaran ini tidak maksimal. Kenapa? Karena yang sebelah ini terjadi overlapping. Nah, makanya tidak boleh nanam kelapa sawit seperti nanam jagung. Nah, pertama itu Pak, pendalian gulmanya lebih banyak. Pendapatan sinar matahari yang 5-7 jam itu tidak akan didapat secara maksimal. Nah, caranya yang kedua, ini sayang ada gangguan sedikit tentang ininya, papan tulisnya. Jadi yang kedua yang harus diperanjarkan sekarang seperti ini Pak. Ini adalah titik tanam. Nah, hapus saja. Yang mana? Yang baru yang lama. Hapus yang baru ditulis. jadi ini Pak, ini jalan. Nah, ini adalah tanaman. Maka yang betulnya seperti ini. Kenapa? Begitu dia ini udah besar, maka akan saling beririsan seperti ini. Makanya space untuk pengendalian gulmanya cuma sedikit, jadi lebih hemat. Jadi sebenarnya tujuannya, kemudian panjang penyinarannya akan lebih maksimal karena bisa masuk ke semua space tanaman. Dan itu kenapa kelapa sawit ditanam mata 5. Kalau enggak mata 5, matamu. Oh enggak saya Pak, enggak seperti itu Pak. Gitu. Karena yang memulai beliau duluan Pak. Nah, ini kebetulan senior Pak beliau Pak, senior saya di kampus kan gitu. Jadi tapi dapat dimaafkan ya Pak? Ya teman Pak, nanti saya disentil Pak kan gitu. Populasi tanaman gimana Pak? Nah sebentar, makanya Pak ini pelan-pelan dulu. Jadi kita kan seharian. Jadi maksud saya pemahaman yang pertama ini sudah masuk duluan. Karena kalau sudah masuk sudah terasa sudah enak Pak. Kan masuk gitu. sedikit. Nah, oke Pak. Parah. Atau ada minyak tanah gitu. Bensin. Jadi ini pertama adalah falsafahnya kenapa kita nanam kelapa sawit harus mata 5. Yang kedua yang ditanya beliau, gimana setarnya ketika arealnya seperti ini. Nah, setarnya Pak perlu kita ketahui, kita nanam populasi berapa? 143 atau 136. Oke. Kalau 143 berarti kita bagaimana cara menghitungnya? Jadi yang pernah kita hitung itu Pak, namanya rumusnya adalah Pak jarak antar baris. Nah, antar rumus Pitagoras. Iya, sebentar dulu Pak ya. Jarak antar baris, falsafah rumusnya ini asal mula datangnya kan sebenarnya seperti ini. Tadi kan ini tanaman. Iya kan Pak? Ini lahan Pak kan itu. Ini tanaman. Nah, kemudian ini antar barisnya ya. Jadi jarak tanam kita ini kan adalah ini Pak. Ini sama sisi semua Pak. Nah kan gitu. Ini sama sisi semua. Rumus dasarnya didapat dari mana? 1 hektar itu berapa meter persegi Pak? 10.000. Iya kan Pak? Dibagi 143 dikalikan sin 60. Nah, sin 60 nanti saya jelaskan di sini. Sekarang ini berarti kalau 10.000 berarti minta tolong Bu kuli kantornya Bu. Kuli kantor. 10.000 bagi 143 berapa? Kuli kantor. Berapa? Sin 60 ini adalah 0,866 Pak. Mana yang pendapatnya dia itu? Berapa? 69,9 dikali 0,866 berapa Bu? Belum itu Pak? 60,55 berarti akar dari 60,55 berapa Bu? Akar dari 60
mentok di situ Pak dapatnya, gimana gitu? Berapa? Belum ditanam, Pak. Berapa Pak? 66. 6,55 akar. Kalau nggak ada Pak, handphone saya ini lengkap Pak. Nggak berakar, Pak ya? Ada akar kelapa sawitnya juga ini. Ibu beli handphone nggak ada kuli kantornya. Nah, 7, makanya Canggih itu, Pak. padahal gratisan, Pak. 7,9 Jadi 60,55 akarnya adalah 7,78. Jadi ini adalah jarak antar baris. Kalau jarak antar pohon itu adalah rumusnya jarak antar baris dibagi sama jarak antar baris dibagi sama sin 60. Jadi ini sama dengan 7,78 dibagi 0,866. Kalau ini ada Bu, berapa Bu? Mbak? 8,98. Kalau biasa karena mudahnya biasanya cuma 9 meter kan seperti itu. Nah, inilah dapat populasi 143. Mana yang namanya jarak antar baris? Jarak antar baris adalah ini kan barisan. Nah, barisan ini sama barisan di belakang Ibu namanya jarak antar baris. Jarak ini ke sana harusnya jaraknya 7,78. Jarak pohon ini ke pohon itu jaraknya adalah 9 meter. Paham di sini? Jarak antar baris sama jarak antar pohon. Baris adalah larian, kan gitu. Nah, sekarang kita Bapak tolong dihapus, Pak. Seluruhnya Pak? Seluruhnya. Nah. Ada di situ Pak. Yang dingin, jus. Nah, ini adalah ketika areal kita seperti ini, berarti kita harus menjaga. Oh, ternyata baterainya udah habis duluan, Pak. Nggak usah pakai itu, Pak. Ya. Kalau saya keras, Bu. Lebih keras suara Bapak tuh. Jadi, karena kita harus bertetangga, berkebun itu, kita nggak boleh egois. Kenapa nggak boleh egois? Bahwasanya jarak tanam kita tidak boleh mengganggu dari masyarakat di sebelahnya. Makanya udah ditetapkan 143. Nah, ketika arealnya seperti ini makanya harus bijak betul Bapak. Nah, kan karena tidak semuanya adalah kotak sabun. Nah, pertama bagaimana kita memancang-pancang kepalanya? Kan seperti itu. Nah, pancang kepala itu disusun misalkan seperti ini, Pak. Memulai titik awalnya, ini misalkan titik awalnya. Bagaimana menghitung titik awal seperti ini? Nah, jarak antar baris kan seperti ini Pak ya. Ini barisannya yang ke bawah ya. Ini barisan ya. Nah, ini barisan. Jadi ini nanti pokok pertama ini rumusnya seperti apa? Titik dari pinggir jalan ini adalah setengah kali jarak antar baris. Nah, oke? Paham? Yang titik ini merupakan setengah kali jarak antar pohon kan gitu. Yang ini setengah kali jarak antar baris. Nah, kita harus bertetangga, nggak boleh dipaksakan kita tanam di pojokan. Yo nggak apa-apa, biar aja ganggu dulu, nggak boleh, karena kita sudah hitung-hitungannya seperti sampaikan Pak Kapin Muko-Muko tadi, bahwasanya kita harus Pak, yang punya kebun itu kita ya harus membahagiakan semua kan gitu. Jangan sampai nanti. Nah, ini pertama berarti jaraknya ini berapa? Tadi kita kesepakati jarak tanamnya tadi adalah 9 kali 7,78 kan gitu. Atau 7,8 lah biar Dibulatkan Pak. 7,8 kan sebenarnya ini. Nah, 9 kali 7,8 berarti minta tolong lagi deh. Jarak 7,78 dikalikan setengah berapa? Panas, Pak. Dikali 9. Jadi 7,8 dikali 0,5. 3,9. Berapa? 3,9 meter. Terus jarak ini kemari setengah kali 9 berarti 4,5. Nah, berarti untuk pokok selanjutnya inilah pancang kepala yang akan diikutkan kemana saja berdasarkan titik pancangnya ini. Jadi nggak kena seperti ini,
untuk selanjutnya berapa Pak? Ini kan barisan 9 ke sini berapa? 9. Terus ini berapa? 9. Seperti itu kan. Terus ini Pak, kan untuk panjang kedua supaya dapat mata 5-nya, jarak ini ke pohon selanjutnya ini adalah ini kan gini ya Pak ya. Nah, ini kan 7,8. Maka yang di sini untuk kemari ini adalah setengah kali 9 tadi ya. Berarti di sini adalah sorry Pak, kebanyakan ini di sini. Enggak apa-apa aku hapus. Jadi di sini adalah 4,5-nya. Ini adalah 4,5. Di sini juga 4,5. Jadi titik dari pinggir jalan ini 9 meter. Makanya nih nanti ini juga dapat 9 meter. Nanti kembali lagi di sini 7,8 lagi. Seperti itu barisnya. Nanti di sini. Nah, makanya nanti akan mendapatkan garis lurus. Mau kemana aja dapat mata 5-nya seperti ini. Nah, sebenarnya falsafahnya hanya seperti ini. Kita praktekkan, kita minta tolong volunteer, bapak-bapak semua ambil pancang ini 10 atau 5 aja minta tolong. Nanti sini juga 5. Biar kita praktekkan yang kita lakukan seperti ini. Oke? Nah, sepokoknya pancang kepala hitungannya cuma sederhana, setengah dari jarak antar barisnya dan setengah dari jarak antar pohonnya. Karena itu nanti akan didapatkan populasinya juga plus 143. Kan seperti itu. Ya gini Pak, soalnya ini kan itu contoh apabila lahan itu ada sampingnya ada tanaman. Sampingnya kayak seperti itu sudah ada tanaman. Kalau nanti seperti itu kadang-kadang pas dia di sini ikut di sini nggak nyampe 9 meter tadi, itu gimana caranya? Maksudnya Pak, tanduran itu? Itu kan tandur sudah ada. Yang punya tetangga? Oh, kalau itu nggak ganggu tetangga ini Pak, selanjutnya nanti? Oke, nanti sampai di situ batasnya kan mungkin bisa kita pas 9 agak ke sini kan? Ya, nanti jarak di ujungnya Pak, kan sekarang gini. Sekarang yang Bapak buktikan, misalkan ini 1 hektar ya Pak ya, 100 meter sama 100 meter. Nah, pertama kan adalah 4,5 meter ya Pak ya, ditambah dengan 7,8, ditambah 7,8, terus sampai 7. Nah, coba Bapak jumlahkan, coba deh. Ya. 4,5 tambah 7,8. Terus 12,3 tambah 7,8. Tambah 7,8. Tambah 7,8. Tambah 7,8. Tambah 7,8. Tambah 7,48. Tambah 7,8. Tambah 7,8. Tambah 7,8. Tambah 7,8 berapa? 90,3 Tambah 7,8. 98,1 Pak. Jadi masih ada space sekitar 1,9 meter dari pinggir batas tetangga Pak. Seperti itu. Nah, sama juga nanti di seperti sebelah sininya Pak. Kan gini, orang sebelah itu kan pakai mata 4. Kita kan mata 5. Iya. Nah, itu nanti bisa tumburan nggak? Ya, enggak Pak. Tanamannya. Ya gini Pak, sebenarnya ya pasti akan tumburan, jarak terdekatnya bisa dapat seperti itu. Karena kita setupnya kan sudah ada. Maksudnya sudah ada tanaman itu sebelumnya. Tetapi yang namanya kita bertetangga, seyogyanya kita bisa narikkan jaraknya itu menjadi minimal ya 2 atau 3 meter. Nanti karena akan pelepahnya itu kan panjangnya 6 meter Pak, setidaknya 3 meter itu nggak mengganggu tetangganya. Pengertian antara tetangga. Pengertian antara tetangga. Iya Pak, makanya. Jadi tonggo Pak. Diselesaikan secara adat. Diselesaikan secara adat. Nah, pinjam meterannya yang tadi Pak. Meteran. Pak, meterannya yang tadi. Jai. Nah, sini kan. Terus yang ini pantang yang ini Pak ya. Nah seperti ini. Nah, maka jarak antara ini dengan ini adalah 9 meter. Makanya rumusnya sebenarnya mencari ini, titik ini tadi yang antara tempatnya Pak Jai dengan tempatnya Pak Tamsir itu berapa? Berarti ini kan 9. Oke, berarti ini kalau setengahnya jadi berapa? 9, 4,5. Makanya rumusnya adalah 9 kuadrat dikurang dengan 4,5 kuadrat akar dari kan Pak? Akar 9 kuadrat masih ingat Pak? 81.
45, 5, 20,25. Ya. Minta kuli kantornya coba. 81. Ayo Mana tadi administrator. kantor tadi mana? Administrator. Oh jauh situ. 81 kurang 20,25. Rizka kau lah jadi ajudan Pak Zul. 61,25. 60,75. 60,75. Pak Muhayyad, Bu. 60,75. 81 kurangi 20, 60,75 Mas. jadi akar dari 60,75. Ini berapa coba? 7,78. 78 tadi Pak. Ya 7,79, tapi kan 7,78 kan? 7,8. Berarti kan dapatnya 7,78. Betul enggak yang kita lakukan? Oh, nah, paham belum? Itu boleh nggak Pak di ini kan dibulatkan jadi 7,8. Ya boleh. Nah, ini makanya tadi 7,8. Tahunya 7,8 itu lah Pak. Oh ya, udah. 7,8. Oke. Ya kalau mengalih-alihkannya itu mudah Pak. Yang susah itu kalau membagi-bagikan itu memang. Bagi-bagi susah, Mas. Nah, sekarang kan Pak, konsep utamanya adalah pancang nanti pancang kepalanya. Kalau sudah ketemu pancang kepalanya, makanya kita butuh hanya setengah ini aja menjadi kunci kedua. Panjang ini, karena ini adalah setengah dari jarak antar pohonnya. Jadi 4,5. Habis itu kan lurus aja sama itu, tinggal meluruskan. Yang penting jarak 7,8-nya dapat. Nah, ke belakangnya semuanya 9 meter. Kuncinya cuma segitiga ini aja. Yang sampean pegang, Pak J pegang sama pancang kepala. Selanjutnya ke belakang hanyalah 9 meter. Yang penting penjaga 7,8-nya. Nah, ini sinar matahari yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya panjang pelepah ini adalah dia sekitar 4,5 sampai dengan 6. Kan gitu. Nah, ketika 6, maka dia nggak akan selingkuh dia. Cuma berujung-ujungan dari. Tapi kalau dia yang kotak sabun tadi, yang kayak panjang itu, dia akan selingkuh. Kan gitu. Selingkuh yang baik tapi Pak. Dengan indah keluarga tetap utuh nantinya. Iya Pak, betul. Nah, kalau sudah terjadinya overlapping daun, itu sinar matahari nggak akan tembus dan itu justru tentu akan merepotkan semuanya. Nah, sekarang Bapak kan sudah ketemu ini kita lurus, tinggal Bapak apa-apa narik aja. Ini dapat lagi, nanti dapat sana, nanti ketemu semua barisan mata 5, 9 semua. Kalau batasnya tidak kotak juga. Nah, ini makanya ini belum saya bahas. Maksud saya yang kotak sabun paham dulu, nanti baru kita beralih ke yang nggak sama dan teras sebenarnya. Yang beliku di tadi yang di jalan itu Pak. Ya, Beliku. ya nggak apa-apa. Nanti sebentar dulu. Yang di sini harus diluruskan dulu. Nggak, di sini semuanya udah paham belum? Jangan sampai nanti nggak paham, Itu kotak. nanti Bapak repot sendiri. Yang penting ketika pola kotak sabun itu salah. Yang betul adalah mata 5. Kalau Pak Kabit bilang mata 9 kan gitu. Nah, itu betul juga, nggak salah karena memang 9 titik ininya kan gitu. Nah. Tikung 9 ya. Paham belum yang nggak bisa? Oke, yang kotak ini udah belum? Mana yang belum? Nanya, jangan malu-malu. Karena kita semua punya kemaluan semua. 3,9. Dari sini tetap 4,5. Oke lah, ini pancangnya satu pertama. Oke. Kemari berarti 9 meter toh, Pak. Nah, terus kita ngambil setengahnya, Pak. Di antara setengah ini, kita ngambil narik ke sini berapa? 7,8. Dapatlah di sini tanamannya. Terus dapatlah di sini tanamannya. Oke ya. Kan seperti ini aja. Nah, nanti kan juga akan terus, Pak, dapat lurusnya kan? Ini juga akan dapat lurusnya, seperti itu. Nah, makanya walaupun bentuknya apapun, kalau pancang kepalanya ini menjadi aturan baku, maka akan kemanapun akan mudah. Pokok kunci utamanya hanya sini, 3,9, 4,5. Tapi ini Pak, nanti Bapak bilang, Pak kok iman-iman kali ngeluarkan itu. Saya hanya menyampaikan yang benar. Kalau realisasi Bapak nanti mau menyampaikan saya mau 2 meter dari pinggir, itu sudah tergantung Bapak-Bapak semua. Inilah yang iya Pak, betul. Oh, sisi yang lebar. Jadi ini nanti ketemu tanaman semua Pak. Jadi udah ketemu mata 5-nya semua. Seperti ini. Oke? Oh ya, jadi ya memang kalau idealnya itu minimal memang 2
2 meter, apa minimalnya 2 meter. Tapi kalau saya sampaikan yang betul kultur teknisnya adalah 3,9. Tapi Bapak kan juga nggak mau rugi. Seperti itu. Betul-betul. Langsung ditanam aja. Ya kan tanam juga walaupun rapat kan. Berarti tangga sebelah ini kan 2 meter juga. Ya kadang-kadang udah. Tapi lebih baik tak ditanam. Kalau terlalu dekat kan Pak, mending aja nggak ditanam. Iya Bu, kalau terlalu dekat harus jadi muhrim dulu Bu masalahnya. Lebih baik ngalah. Oke, di sini yang tanaman Ari Albert ini udah paham ya. Pokoknya kuncinya sama, yang membedakan hanya titik panjang kepalanya. Cari aja yang paling mudah untuk ngukurnya. Menentukan titik pertamaitnya itu ya. Kalau jadi panjang kepalanya aja. Oke, paham? Nah, oke, sekarang ganti areal yang berbukit. Mungkin di Muko-Muko ada sebagian, Bengkulu Utara ataupun di Kaur. Benteng ada, Pak? Benteng terbanyak. Oh, udah kayak di Bukit Barisan aja, Pak. Benar. Benteng Bukit Barisan itu. Jadi yang di terasan ini agak kita hati-hati. Yang pertama, Pak, membangun teras itu harus langsung disesuaikan dengan jarak antar barisnya. Jadi bukan berarti Bapak membangun teras terus nanti baru menyesuaikan jarak tanamnya, enggak. Jadi jarak antar teras dalam suatu terasan itu merupakan jarak antar baris yang tadi. seperti ini tadi, Pak. Berarti 7,8 Pak. Ya, sebentar dulu Bu, belum selesai. Jadi jangan dahului dulu. Jadi kan ini apa, Pak? Bukitnya satu aja, Pak, biar nggak salah prediksi nanti. benar. Jadi ini bukitnya, Pak. Jadi ini kan terasan. Iya, Pak. Ini kan terasan. Ya. Seperti ini. Nah, untuk mencari jarak antar teras ini ada rumusnya. Misalkan kita mulai start awalnya di bawah, Pak ya. Misalkan start awalnya adalah di bawah. Maka kita mulai di sini adalah pancang kepalanya. Nah, ketentuannya sama. Dari jarak paling dindingnya itu tetap kita memakai 4,5. Jadi mohon maaf, ini jarak kemari tetap 4,5. Nah, jarak teras selanjutnya ini harus diukur. Jadi rumusnya jarak antar baris sama dengan, oke Pak, jarak antar baris real, oke Pak, oke, dikali 1 per cos alpha. Nah, ini agak Kos tuh Pak. nah, ini nggak puyeng Pak, mudah sederhana. Bapak tinggal punya Play Store atau ini App Store, di sini kita tinggal ngitung namanya, di ini namanya klinometer. Ini Itu gambar saya Pak itu. Pak, ini mantan pacar ini Pak. Karena kalau nggak ditampilkan di sini nanti ditemu orang, ini siapa kan gitu. Jadi di sini ada klinometer. Ini contohnya klinometer. Jadi klinometer ini bisa menerjemahkan berapa derajatnya. Ini contohnya klinometernya, Bapak sekalian. Nah, ini klinometernya. Jadi ini tinggal seperti ini. Misalkan terasnya itu agak miring seperti ini kan gitu, Pak. Ini contohnya, Pak ya. Nah, ini kan menunjukkan itu berapa. Misalkan seperti Gangguan tuh Pak. Baterai. enggak, Pak. Terlalu dekat. Nah, jaraknya seperti ini. Nah, misalkan berapa derajat? Ini kan ada ukurannya, Pak. Oke, ini seperti ini ya. Nah, misalkan kita dapat, Pak, 15% kan seperti itu kan. Nah, 15% itu bisa kita konversi ke derajat. Caranya, Bapak pernah kenal ini kalkulator saintifik itu kan? Yang 3600 fx. Ya, jadi kalau 15% tinggal pencet 0,15 oke. Itu terus pencet shift terus tangen, Pak. Nah, berarti 8,5 derajat. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau di sini kalau cos itu nilainya kan dari besar, kalau sin kan dari 0, setengah akar 2. Kalau cos ini dari 1, setengah akar 3 kan seperti itu. Nah, sekarang ini jarak antar barisnya tadi berapa, Pak? 7,8 dikali 1 per cos alfanya. Misalkan tadi berapa derajat? 8 derajat. 8 derajat. Berarti jaraknya adalah 7,8 dikali 1 cos 8 derajat
Biar Bapak aja yang itu. Ini ya. Ya, 8 Biar Bapak aja derajat. yang itu. Jadi Jadi Nanti ini suruh ngajari anaknya malah. 0, ini 7,8 dikali 1. Ini kos 0, kan 0,99 Pak. 0,99. Berarti jaraknya adalah 7,8 7,8 bagi 0,99. bagi 0,99 menjadikan jaraknya adalah 7,87 kan seperti itu. Jadi 7,9. yang di sini berarti 7,9. Ya, Ini berarti jarak antar yang sini 7,9. ini adalah 7,9 meter. Nah, yang di sini Pak lebih terjal. Persentasenya sampai 25%. 25% itu sama dengan Derajat Mas. Nah, Sip tangan. sama dengan adalah Jadi enggak ngitung. Tadi antar jarak itu kalau kemiring jadi tidak sama. jadi sama dengan Iya. 14 derajat Pak. Jadi kalau 14 derajat berapa rumusnya? Kemiringan. Berarti Semakin terjal 7,78 dia, semakin jauh. dikali 1 dibagi cos 14 derajat. 14 cos berarti 0,97. Berarti 7,8 Dibagi dibagi 0,97. 0,97. Berarti sama dengan 8 meter. Berarti jarak antara teras pertama sama kedua adalah 7,9. Teras yang atasnya ini nanti jadi jaraknya adalah 8 meter. Jadi jarak ini akan menyesuaikan dari kemiringan lahannya. tadi. Itu merupakan jadi jarak antar baris dalam tanaman kelapa sawit di areal teras merupakan proyeksi jarak antar baris realnya. Jadi ini merupakan ada tugasnya lagi satu per cos alfanya itu. Jadi sekarang udah mudah. Jadi ini nanti bisa jaraknya di sini bisa mundur lagi, misalkan kembali ke normal 7,78 misalkan datar. Tapi kalau biasanya ini bisa 8,1 meter juga seperti itu. Nah, jarak tanam selanjutnya tinggal ngikuti jarak antar pohonnya. Berarti pohon yang satu, pohon selanjutnya berapa meter? 9. Udah seperti ini. Nah, untuk pancang yang di atasnya, ketika ini harus menyesuaikan, berarti di antara tengah-tengahnya. Ini berarti di sini. 9. Nah, 9. Berarti jarak ini nanti kan 9 juga seperti itu. Nah, inilah gambaran mancang di areal teras seperti itu. Ya, Pak. Iya, Pak. Berarti lebih Itu kan mudah, terasnya tapi Bapak bikin yang nentukan lurus. terasnya itu. Iya. Kalau gunung kan terasnya kan gini, Lingkar. rangkul itu. Ya. Ah. Tengah lingkaran. Nah, Nah, itu ngukur 9-nya itu gimana? Gitu. nah, jadi gini Pak, ketika di lapangan itu nanti akan menyesuaikan juga. Jadi yang Bapak tanyakan, misalkan kan ini bukit, ini ada bukit lagi. Oh, biar nggak salah persepsi Pak, agak banyak kan gitu. Nah, jadi misalkan nanti ini nyiku nabrak sebelah sini Pak, maka yang paling diteraskan sebelumnya ini pokoknya minimal jaraknya ini lebih dari 6 meter Pak. Jadi nanti akan ada menyesuaikan seperti itu. Jadi nanti ada teras-teras mati Pak. Jadi teras yang nggak tembus, karena kalau ditembuskan kurang dari 5 meter nanti nggak bisa ditanami, overlapping dan tanaman akan mengalami etiolasi. Oke Pak? Nah seperti itu, jadi nerasnya ini akan menyesuaikan dengan leveling dari tanahnya. Terus Nah memang ini, sebenarnya kalau di perusahaan itu sebelum kita petakan ini disimulasikan oleh surveyor untuk dipetakan mikrotopografinya, topografinya seperti apa, kemiringannya seperti tadi. Jadi nanti tinggal nyimulasikan aja ada berapa teras dalam satu bukit. Tapi kita kan petani, ya seperti Pak Kabit sampaikan tadi malam, ya kita nggak kerjaan yang kayak gitu. Jadi kita akan pendekatan seperti ini aja. Jarak minimal terdekat antar terasnya tidak boleh kurang dari 6 meter. oke. Nah. Itu agak kemiringan kan nggak terlalu terjal. Kalau yang terjal itu apa kita bikin pancang dulu atau bikin teras dulu? Ya, Nah, ini. jadi bikin teras itu sama aja bikin jarak antar barisnya Pak. Oh, itu jadi- yang menjadi kunci. Nah, jadi pas nerasnya itu pas ini kan kemiringan lahannya Pak. Iya. Tinggal Bapak bawa handphone saja. Ini tadi download di Play Store Clinometer, nanti miringkan gini Pak. Oh, dimiringkan di tanahnya. Oh, ini 8 derajat. Oh, ini jaraknya di atasnya ini harus 9 meter. Mudah sekarang Pak. Nanti Bapak ke atas lagi, teras ke atasnya lagi, tinggal miringkan handphonenya berapa. Oh, ini 25%, naik lagi, oh ini 30% kan gitu. Kan 30% proyeksinya itu, ini nanti ada link Bapak WA kan saya, nanti saya kasih link hitungannya yang sudah ada YouTube saya existing gitu. Tapi jangan lupa subscribe kan gitu.
Udah. 4 meter lebih bagus, tapi sayang HM-nya pasti kan gitu. Nah itu kalau spesifikasi yang harus dilakukan. Jadi ketika sudah terjadi ini, nah tapi semua itu Pak tergantung dari kontrak Bapak antara Gapoktan dengan pihak kontraktornya. Bapak hanya mengingatkan sebagai seorang disiplin kan tugasnya di Salam itu kan mengingatkan Pak ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Kenapa Pak? Kalau cuma 3 meter, kalau misalkan cuma Bapak ini terasnya ini cuma 3 meter, di sini 1,5 meter, nanti begitu longsor Pak pohonnya bisa kembang seperti itu. Karena intinya Pak 50% tanah yang di teras itu adalah 50% adalah urukan Pak. Ya. Jadi ngambil dari sini diurukan di sebelahnya. Nah urukan ini sensitif terhadap curah hujan tinggi, akhirnya menjadi longsor kan gitu. Kalau sudah longsor kena populasinya, tentunya investasi kita akan berkurang dengan itu. Oke? Di sini wis paham durung? Paham. Nah,